Oke, kita lanjut kembali setelah sempat terputus ya, ada insiden tiba-tiba restart. Ya, jadi kembali lagi kalau sebelumnya kalian membuat program yang sederhana di mana satu variabel itu hanya memiliki satu nilai. Nah, kalau di logika fuzzy satu variabel itu bisa dibagi menjadi 3 himpunan atau 3 nilai ya. Ada himpunan muda untuk umur di bawah 35 tahun, ada himpunan parobaya untuk umur antara 35 sampai 55, ada himpunan tua untuk umur di atas 55 tahun. Nah, kalau secara gambar atau kurva bisa kita lihat untuk himpunan muda ya, itu kita berikan, nah ini perhatikan untuk mio X itu artinya adalah nilai keanggotaan dari fuzzy-nya ya, nilai keanggotaannya. Sementara kalau ini adalah nilai himpunan ya. Nah, nilai keanggotaan, nilai himpunan. Itu tolong dicatat. Nah, kemudian nilai keanggotaan dari variabel muda ini ya, umur muda ini dari di bawah 35 tahun ya. Jadi kalau di bawah 35 tahun dari 0 sampai 35. Nah, kalau 0 usianya berarti nilai keanggotaannya adalah 0 juga. Nah, semakin ke sini, semakin mendekati 35, maka semakin tinggi juga nilai keanggotaannya ya, yaitu 1. Nah, ini pas di 35 baru nilai keanggotaannya 1. Nah, ini tidak masalah kalau seperti ini bentuknya. Begitu juga dengan parobaya. Parobaya nilainya itu lebih dari 35 ya. Enggak. Sampai dari 35 sampai 55. Ini tadi di bawah 35. 35 sampai 55 nilai keanggotaannya mengikuti bentuk dari kurvanya, yaitu kalau 35 nilai keanggotaannya dari 0 sampai 1, begitu juga dengan 55. Nah, jadi kalau kita lihat bentuknya seperti ini, itu memberikan kebingungan ya. Kebingungan kenapa? Karena kita tidak tahu berapa nilai keanggotaan yang jelas ya. Berapa nilai keanggotaan dari 35. Apakah 0 atau 1, begitu juga dengan 55. Apakah 0 atau 1, seperti itu. Begitu juga dengan di atas 55. Nah, kalau kita baca secara gambar atau secara kurva, apabila seseorang berusia 34 tahun, di sini ya, maka ia dikatakan muda, masuk kategori umur muda. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda atau dalam kurung parobaya ya. Tidak muda atau parobaya. Apabila seseorang berusia 35 tahun maka ia juga dikatakan parobaya. Jadi parobaya ini bisa juga disebut dengan tidak muda ya, selain dari muda begitu. Kemudian apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, nah maka dia dikatakan tidak parobaya, artinya muda ya. Kemudian apabila seseorang berusia 55 tahun, kayak sini ya 55, maka ia dikatakan tidak tua ya atau parobaya. Apabila seseorang berusia 55 tahun lebih setengah hari, maka ia dikatakan tua. Nah, kalau seperti ini apanya himpunannya itu akan memberikan kebingungan ya. Kenapa lagi muncul tidak muda, kenapa lagi muncul tidak parobaya, ada lagi tidak tua, jadinya tidak jelas ya. Nah, supaya ini bisa menjadi jelas, yang mana itu yang dimaksud tidak muda, yang mana itu yang dimaksud tidak tua, tidak parobaya, maka muncullah logika fuzzy untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kalau yang tadi kita lihat itu gambarnya itu disebut himpunan crisp ya, crisp atau tegas, himpunan tegas. Dia tegas antara himpunan muda, himpunan parobaya, dan himpunan tua. Dia tegas perbedaannya. Nah, perbedaannya itu bisa dilihat dari nilai range-nya. Itu tidak bersinggungan satu sama lain. Tapi kapan ketika kita menemukan himpunan baru, misalnya tidak muda, tidak parobaya, tidak tua, kan biasanya di masyarakat seperti itu ya. Berbeda-beda Ki, penilaiannya atau persepsinya. Yang ada orang bilang 35 tahun itu tidak muda lagi. Ada juga yang bilang itu sudah masuk parobaya. Seperti itu. Jadi
perbedaan persepsi atau penggunaan pemakaian kata itulah logika fazi bisa kita gunakan di dalamnya. Nah, itulah himpunan fazi dikatakan sebagai logika samar, ya. Nah, di mana logika samarnya itu bisa kita lihat di penentuan nilai range antara muda dan parobaya dan tua. Nah, seberapa besar eksistensinya itu dapat dilihat pada nilai atau derajat keanggotaannya. Nah, misalnya kita lihat seperti ini. Ini adalah dua jenis kurva yang digunakan dalam membuat himpunan fazi pada variabel umur. Ada kurva linear turun, ada kurva linear naik, tiga jenis. Ada juga kurva segitiga. Nah, kita lihat di sini untuk variabel muda. Variabel muda itu bergerak dari umur 0 sampai 35. Ya, ini kurvanya dari sini sampai sini. Bukan 35, 45 ya. Jadi di sini dia memberikan nilai keanggotaan untuk himpunan muda dari bukan dari 0, dari 25 hitungannya ya, karena linear turun kita lihat. Dari 25 sampai 45. Adapun 0 sampai 25 ini dia stagnan karena stabil ya atau stagnan karena yang di bawah 25 pasti muda ya. Nah, nanti dia di antara 25 sampai 65 itu banyak perbedaan persepsi di dalam penentuan himpunan secara linguistiknya. Nah, ini mudanya kita lihat sampai 45. Jadi boleh dikatakan 0 sampai 25, 25 sampai 45 untuk mudah ya. Atau 0 sampai 45 lah bahasa mudahnya ya, bahasa gampangnya. Kemudian parobaya dari 35 sampai 55. Kemudian tua dari 45 sampai 65 atau lebih dari 65. Jadi kalau sudah lebih dari 65 itu sudah sepakat nih, tidak ada khilafiyah bahwa di atas 65 itu tua. Tidak ada lagi yang menggunakan kata-kata selain tua seperti itu. Nah, jadi kita lihat yang ada nilai samarnya itu di antara 35 sampai 45 ya. Nah, kalau 35 sampai 45 di sini masuk kurva linear muda, masuk juga kurva parobaya. Nah, disinilah penentuan nilai keanggotaannya itu berapa untuk variabel himpunan muda, begitu juga berapa nilai keanggotaan untuk parobaya. Nah, ini pemahamannya dulu yang kita pahami. Nah, sebentar Pi, bagaimana cara mendapatkan nilai derajat keanggotaannya ini. Begitu juga 45 sampai 55. 45 sampai 55 di sini terlewati kurva dari himpunan parobaya ya dari sini ke sini. Begitu juga dengan yang himpunan tua dari 45 sampai di sini himpunan tua. Nah, jadi berapa nilai derajat keanggotaannya ya, bisa dihitung berdasarkan bentuk kurvanya ya dengan berapa nilai himpunan yang ada yang melewati kurva tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang lain itu kalau umur. Nah, bagaimana kalau contoh variabel yang lain, misalnya variabel temperatur. Nah, kalau temperatur ini selain yang 3 tadi, bisa juga terbagi menjadi 5 himpunan. Ada dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Nah, kalau dingin dari 0 sampai 20. Sejuk itu dari 15 sampai 25. Normal dari 20 sampai 30, hangat 25 sampai 35, panas 30 sampai 40. Nah, ini berapa kurva yang digunakan? Ada 3 juga. Ada kurva linear turun, ada kurva segitiga, dan kurva linear naik. Nah, ini berdasarkan jenis kurvanya ini akan menentukan berapa derajat keanggotaan untuk masing-masing nilai himpunan dan nilai himpunannya. Nah, seperti itu. Jadi berapa nilai semesta berdasarkan kurva yang ada di sini? Siapa yang bisa sebutkan? Halo? Berapa nilai semestanya ini variabel temperatur, Dek? Dari berapa sampai berapa? Kalau kita lihat berdasarkan kurvanya. Kalau sampai 40. Iya. Indah ya.
0 sampai 40. 40. Iya, berapa yang terendah? Rendah 0 sampai 20. 0 sampai 15 tinggi. Enggak gitu. Kan dua nilai aja kalau semesta, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Berapa terendahnya? 0. 0. 0. Ya, tertinggi 40. 40. Ya. Oke, jadi sudah benar ya, Indah, range-nya atau semestanya dari 0 sampai 40. Nah, kalau domain, siapa yang bisa sebutkan domainnya? Tadi Ibu sudah sebutkan, tinggal disebutkan ulang aja. Siapa yang bisa? Ya. Selain Indah, siapa? Sama 1 sih, Bu. Siapa? 0 sama 1, Bu. Domain. Nah, lupa nih. Siapa itu yang menjawab? 25 kan ya, Bu? Ya. Kenapa? Siapa ini yang menjawab? Nanti dibantu. Halo, yang jawab 0 dan 1 tadi siapa? Saya tadi, Bu. Oh, Fahmi, ya. Fahmi, 0 dan 1 itu derajat keanggotaan, bukan domain. Ya, domain itu di sini. Nah, domain himpunan, nilai himpunan. Nah, coba sebutkan nilai himpunannya, Fahmi. 0,15 itu ya, Bu? Ya. 0,15. Ya. 0,20, Bu. Ya, domain untuk himpunan dingin berapa? 0 sampai 0 sampai 20, Bu. Ya, 0 sampai 20. Kalau domain untuk himpunan sejuk 15 sampai 25. 15 sampai 25, Bu. 15 sampai 25. Oke, Farhan ya. Farhan kelas berapa? Aduh, Ibu. Ya, lanjut lagi Farhan. Untuk domain normal 20 sampai 30. Oke. Domain apa lagi? Domain hangat 25 sampai 35. Oke. Domain apa lagi? Untuk domain panas 30 sampai 40, Bu. Oke. Jadi sudah paham ya, yang mana semesta, yang mana domain, yang mana derajat keanggotaan. Paham, Maki? Oke. Nah, jadi kesimpulannya, derajat keanggotaan ditentukan oleh nilai domain dengan himpunannya ya. Dua penentu dari nilai derajat keanggotaan, yaitu nilai domain dengan himpunan ya, himpunan dari variabel tersebut. Nah, jadi nilai domain untuk dingin 0 sampai 20. Nah, itu bisa kita tentukan bahwa untuk nilai derajat keanggotaan 1 dimiliki oleh, ini kita lihat kurvanya ya, derajat keanggotaan 1 itu bergerak dari sini stabil sampai ke sini dengan nilai keanggotaan yaitu 0 sampai 15. Nah, itu tidak ada hilafiah karena kita lihat berdasarkan kurvanya. Nah, nanti dihitung berdasarkan rumus ketika dia dari sini ke sini. Nah, ini baru berubah nilai keanggotaannya, menurun ke bawah. Nah, nanti sebentar ada jenis-jenis kurva itu apa rumusnya. Kalau kurvanya bergerak dari atas ke bawah, itu namanya linear turun. Nah, jadi kalau misalnya di sini ya, misalnya sini 16, berapa derajat keanggotaannya untuk himpunan dingin? Nah, kita lihat nih, himpunan dingin itu posisinya di sini. Ya, kurvanya di sini. Maka kita tarik garis ke sini, itu kita tidak tahu berapa nilainya, 0, berapa. Pastinya di bawah 1 dan di atas 0. Tapi berapa nilainya itu kita hitung berdasarkan rumus kurva linear turun. Ya. Nah, bagaimana kalau suhunya 16 tapi untuk himpunan sejuk? Nah, himpunan sejuk dia kurvanya dari sini, dari sini ke sini. Nah, itu juga dia menggunakan kurva segitiga rumusnya. Nah, kurva segitiga, bagaimana rumus untuk mendapatkan derajat keanggotaannya? Itu kita hitung berdasarkan nilai domainnya, kemudian berdasarkan rumus yang digunakan pada kurvanya. Titik 16 itu adanya di sini untuk domain sejuk. Jadi berapa nilai derajat keanggotaannya? Kalau secara mata manusia tinggal ditarik aja garis ke sini, itu akan memberikan nilai pasti mendekati 0 ya, di bawah 1 dan pasti mendekati 0. Nah, berapanya itu dihitung berdasarkan rumus kurva segitiga. Nah, begitu juga dengan
kurva normal, ya, kurva untuk domain hangat, kurva untuk panas. Seperti itu. Bisa dipahami, Dek? Jadi nilai suhu untuk 16 itu berbeda berbeda nilai derajat keanggotaannya berdasarkan kurva masing-masing domain, ya. Nilai derajat 16 itu akan berbeda derajat keanggotaannya untuk domain dingin dengan domain sejuk. Pasti yang tinggi dingin, ya. Jadi 16 itu nilai derajat keanggotaannya itu termasuk kategori tinggi untuk domain tinggi dingin karena dia berada di atas ini posisinya. Kalau sejuk dia derajat keanggotaannya rendah. Jadi kalau kita lihat berdasarkan derajat keanggotaannya boleh dikatakan 16 itu 16 ya. Nur Hikmah tolong di-mute dulu. Nur Hikmah Judis tolong di-mute. Ya. Jadi nilai 16 itu, nilai derajat 16 derajat itu bisa kita katakan kalau secara manusia itu masih masuk dominan kategori dingin, ya, dibanding sejuk, karena kategori dingin dia derajat keanggotaannya lebih tinggi dibanding yang variabel atau domain sejuk. Bisa dipahami, Dek? Ya, nanti sebentar kita lihat ya contoh penggunaan rumusnya. Nah, kemudian fungsi keanggotaan. Nah, untuk fungsi keanggotaannya itu seperti yang Ibu jelaskan tadi, suatu fungsi atau kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya atau derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Nah, fungsi keanggotaan ini ditentukan oleh jenis-jenis kurva yang digunakan dalam pemecahan masalahnya. Nah, ada berapa jenis kurva yang digunakan dalam keanggotaan himpunan fazi? Ada 6. Ada kurva linear, segitiga, trapesium, bentuk bahu, sigmoid, dan lonceng. Nah, sigmoid itu juga terbagi dua. Ada sigmoid, istilahnya sigmoid ke kanan, ada juga sigmoid ke kiri. Begitu juga dengan kurva lonceng terbagi 3 juga. Untuk hari ini, Ibu bahas sampai kurva trapesium aja dulu ya, supaya kalian tidak bingung, karena nanti di kurva bentuk bahu, sigmoid, dan lonceng itu agak bingung nanti pemahamannya. Jadi saya pisah dulu ya untuk pertemuan hari ini, kita bahas sampai 1, 2, 3 aja dulu. Nah, selanjutnya kita bahas nih kurva linear. Perhatikan di sebelah kiri ini kita lihat bentuknya seperti ini, menaik ya, menaik lurus, bentuknya lurus dan naik, itu namanya kurva linear naik. Ya, nilai domainnya berada di antara nilai yang terendahnya ini sampai yang tertinggi puncaknya, ya. Maka yang terendah itu kita berikan nilai A, yang tertinggi kita berikan nilai B, ya. Nah, di antara A dan B inilah disebut dengan domain. Kemudian 0 sampai 1 itulah yang disebut dengan derajat keanggotaan, ya, yang disimbolkan dengan mu x. Nah, ini kalau dia naik namanya kurva linear naik. Kalau dia turun namanya kurva linear turun. Nah, kenapa dia dikatakan kurva linear naik? Karena dari semakin bergerak ke kanan atau semakin dia naik kurvanya, maka semakin tinggi juga derajat keanggotaan yang dihasilkannya. Ya, bisa dipahami? Semakin ke kanan kurvanya, semakin naik, maka derajat keanggotaannya juga otomatis semakin naik. Ya. Maka itulah kenapa disebut kurva linear naik. Begitu juga kurva linear turun. Kenapa dia disebut turun? Karena semakin ke kanan ya atau semakin turun, maka derajat keanggotaannya juga semakin turun. Nah, jadi dari A ke B, itu kalau dia di B maka derajat keanggotaannya 0. Kalau dia di A, derajat keanggotaannya adalah 1. Begitu juga dengan yang kurva linear naik tadi. Kalau dia di A titiknya, ya domainnya, maka derajat keanggotaannya adalah 0. Kalau dia di titik B, maka derajat keanggotaannya adalah 1. Nah, maka rumus yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai domain, nilai keanggotaan ya, nilai keanggotaan untuk kurva linear naik, itu rumusnya ini. Mu X sama dengan, ini yang dicari ya, mu X atau derajat keanggotaan X sama dengan diberikan nilai 0, ya ini derajat keanggotaan, diberikan nilai 0 jika X lebih kecil sama dengan A.
Nah, X lebih kecil sama dengan A itu berada di sini. Ya, X lebih kecil sama dengan A di sini. Dari 0 sampai A. Nah, jadi kalau di sini garisnya atau domainnya, maka derajat keanggotaannya diberikan nilai 0. Nah, kemudian yang di antara A sampai B ini rumusnya adalah ini. Nah, kalau ada nilai di antara ya A sampai B atau di sini titiknya, maka rumusnya adalah ini. X kurang A dibagi B kurang A. Apa itu X? X itu X yang mau kita cari. Misalnya X-nya di sini ya. Kita tarik ke atas, X-nya di sini. Maka nilai X yang di sini ya, berapa nilai yang kita tarik dari X ini dikurangi dengan nilai A, kemudian dibagi B dikurangi dengan nilai A. Maka itulah nilai keanggotaan untuk titik X tersebut. Ya. Nah, kapan kita gunakan rumus ini? Kalau nilainya itu X-nya itu berada di antara A dan B, atau kita katakan A lebih kecil, ini salah ini ya, harusnya lebih kecil dari. A lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Nah, sekira Anda sudah paham ya, yang menggunakan sama dengan yang tidak. Kemudian kapan derajat keanggotaannya diberikan nilai 1? Ketika X sama dengan B. Nah, di sini, berhenti di sini. Kalau nilainya itu adalah nilai B, maka derajat keanggotaannya adalah 1. Atau boleh juga dikatakan lebih dari B ya. X lebih besar sama dengan B. Seperti itu. Jadi B dan seterusnya ke sana nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Bisa dipahami untuk ini? Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan Mati. Ya, enggak ada Ji. Kita lanjut ke kurva linear turun. Nah, fungsi keanggotaan untuk linear turun itu diberikan nilai 1 jika X A, dia berada di sini. Tapi kan kadang ada garis dulu di sini baru turun ya, kayak yang tadi contohnya yang ini. Nah, kayak ini dingin kan? Nah, sebelum dia turun, ini yang stabil ini, maka derajat keanggotaannya adalah 1. Artinya di bawah dari 15, di bawah dari A, ya. Maka untuk derajat keanggotaan 1 pada linear turun, ini 1 diberikan jika X lebih kecil sama dengan A. Nah, ini A, misalnya di sini A. Ya, nilai yang lebih kecil sama dengan A itu diberikan derajat keanggotaan 1. Kemudian antara dari A sampai B ini dia menurun, maka rumusnya adalah B kurang X, ya misalnya X itu berada di sini ya. Sini, ini kita mau tahu berapa derajat keanggotaannya ke sini. Maka rumusnya itu adalah B dikurang X, ini dibagi B kurang A. Ya, ini adalah sebuah nilai di sini nanti, sebuah nilai. Jadi berapa nilainya B, berapa nilainya A, dan berapa nilainya X itu bisa kita hitung. Jadi rumusnya B kurang X dibagi B kurang A. Itu ya, untuk mendapatkan derajat keanggotaan yang berada di sini. Atau nilainya itu berada di antara, X-nya itu berada di antara A sampai B. Kemudian diberikan nilai 0, derajat keanggotaan untuk kurva linear turun diberikan nilai 0 jika lebih dari B, ya, lebih dari atau lebih besar sama dengan B, maka derajat keanggotaannya adalah 0. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya supaya lebih paham. Berapakah fungsi keanggotaan untuk himpunan naik pada variabel permintaan? Seperti terlihat pada gambar. Berapa derajat keanggotaan 32? Ini belum ada pertanyaan sini ya, ini pernyataan dulu. Fungsi keanggotaan untuk himpunan naik, ini ada himpunan naik pada variabel permintaan. Ini namanya variabel permintaan. Ini judulnya ya. Seperti terlihat pada gambar. Himpunannya termasuk himpunan naik ya. Jadi ada variabel permintaan, salah satu himpunannya itu ada namanya himpunan naik. Kan ada permintaan naik, ada juga permintaan turun. Nah, ini adalah himpunan naik. Pertanyaannya, berapa derajat keanggotaan untuk nilai X32 pada himpunan naik tersebut? Nah, kita pakai rumusnya nih. Ini adalah X, ini adalah A, ini adalah B.
Nah, jadi ada berapa nilai tak yang kita pegang sekarang? Ada nilai A, nilainya 25, B, nilainya 35, dan X 32. Nah, ya, sudah nih kita dapat nilai A, B, dan X. Setelah itu kita lihat dia termasuk kurva apa? Termasuk kurva yang mana? Linear. Linear. Linear naik. Ya, Naik. linear Linear naik. naik. Oke, maka kita gunakan rumus linear naik. Jangan terbalik ya. Gambarnya linear naik, tapi Anda gunakan rumus linear turun. Nah, pasti salah nanti. Jadi kalau linearnya naik atau bentuk kurvanya linear naik, maka kita juga gunakan rumus kurva linear naik. Nah, tadi ada nilai tak. Nilainya 32 itu berada di antara A dengan B, ya. Artinya di antara A dan B. Berarti rumus yang mana kita gunakan? Yang atas, tengah, atau bawah? Yang tengah. Ini. Tengah, Bu. Yang tengah ya? Iya, karena X Tengah, berada di Bu. antara A dengan B. Maka rumus yang di tengah ini yang kita gunakan. Yaitu X kurang A dibagi B kurang A. Berapa tadi X-nya? 32. 32. 32. A-nya? 25. 25. B-nya? 35. 35. A-nya? 25. 25. Masukkan itu rumusnya semua. Masukkan nilainya ini. Jadi cara perhitungannya seperti ini. Kita berikan nama mu X itu mu naik. Jadi X itu adalah variabelnya, ya. Variabel himpunannya ya. Variabel himpunan naik, ini himpunan naik dengan nilai X yaitu 32. Nah, jadi penulisannya seperti ini, ya. Mu apa nama himpunannya naik, kemudian dalam kurung-kurung sikunya adalah nilai X-nya, yaitu 32. Mu naik 32 sama dengan masukkan lagi rumusnya. Tulis dulu rumusnya ya, jangan tiba-tiba seperti ini. Tulis dulu rumusnya. Apa rumusnya tadi? X kurang A dibagi B kurang A. Baru masukkan makin nilainya. 32 kurang 25 dibagi 35 kurang 25. 32 kurang 25 adalah 7. 35 kurang 25 adalah 10. Maka 7 bagi 10 hasilnya 0,7. Maka nilai derajat keanggotaan untuk himpunan naik pada nilai 32 adalah 0,7. Nah, ini nilai derajat keanggotaannya untuk X sama dengan 32. Nah, ini yang apa? Yang logika samarnya ya di sini nih. Ini yang disebut logika samarnya. Bukan 0, bukan 1, tapi antara 0 sampai 1, yaitu 0,7. Bisa dipahami? Iya, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya, pertanyaannya Ibu. Kalau nilai X-nya itu 15, berapa derajat keanggotaannya? 1,5. Hah? 15 Indah. 0. Ya, Farhan. Nilai A-nya tetap 25, Ibu. Ya, kenapa 0 Farhan? Karena di bawah 25, Bu. Iya, di bawah 25. 25. Atau di bawah dari A, maka derajat keanggotaannya adalah 0 ya, Indah. Indah tadi dia pakai rumus ini, padahal pengkondisiannya tidak memenuhi. 15 itu lebih kecil dari A, berarti rumus yang ini kita gunakan. Langsung aja diberikan nilai 0. Paham, Indah? Paham, Indah? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Berapa derajat keanggotaannya untuk X sama dengan 40? 1, Ibu. Iya, 1 ya, Muhid. Kenapa bisa 1, Muhid? Karena lebih besar dari 35 nilai B. Iya, X-nya lebih besar sama dengan dari B. Ya, jadi diberikan nilai 1. Ini bisa kita edit ini, lebih besar sama dengan ya. Karena linear naik itu tidak mesti pas di ujungnya B, pasti ada lebih-lebihannya sedikit. Jadi tergantung kasusnya sih. Kalau tertingginya sampai B aja, ya udah sampai sini aja. X sama dengan B itu adalah 1. Nah, jadi kalau bagaimana kalau lebih kecil satu angka dari B, Bu, gimana? Nah, jadi dia masuk di sini. Ya, jadi
X sama dengan B itu menyatakan puncaknya itu adalah 1, nanti kurang sedikit dari B itu masuk di rumus ini. Ya, seperti itu. Sudah paham linear naik. Sekarang linear turun. Berikut adalah fungsi keanggotaan untuk himpunan turun pada variabel yang sama, yaitu permintaan. Nah, pertanyaannya, berapa derajat keanggotaan 20 pada himpunan turun tersebut? Kita lihat nilai A-nya berapa? 15. 15. Nilai B-nya? 30. Nilai X-nya? 20. Oke, jadi pengkondisian yang mana ini yang memenuhi kalau X-nya di sini? Yang Di atas, tengah, atau bawah? BX dikurang BA. Yang tengah. di atas, Ibu. Maka rumusnya Di atas, Ibu. B kurang X, iya, kurang X, dibagi B kurang A. B kurang A. Iya. Kita masukkan nih rumusnya, perhitungannya. Mu turun. Nah, hati-hati di sini pemberian nama himpunannya jangan lagi kita tulis naik, nah, tapi turun. Salah di sini maka salah. Ya, kalau kalian nanti ada soal, terus kalian salah tulis di sini, kasih salah keseluruhannya. Ya, jadi hati-hati. Mu turun dengan nilai X 20 sama dengan apa tadi rumusnya? B kurang B kurang X dibagi B kurang A. nilainya 30 kurang 20 bagi 30. 30 kurang 20 bagi 30 kurang 15. 30 kurang 20, 10. 30 kurang 15, 15. Maka 10 bagi 15 adalah 0,667. Jadi nilai X himpunan turun 20 ini, nilai derajat keanggotaannya adalah 0,667. Nah, jadi yang menjadi catatan adalah jangan sampai ketika kalian menghitung nantinya di sini, terus dapatnya tadi lebih dari 1 atau lebih dari 0, maka pasti ada kesalahan di dalamnya. Ya, jadi derajat keanggotaan itu kesimpulannya adalah antara nilai 0 sampai 1. Ya, tidak lebih dari 1, tidak kurang dari 0. Kapan dia lebih dari 1 atau kurang dari 0, maka pasti ada proses perhitungannya yang salah. Bisa dipahami? Iya, Bu. Oke. Iya, Ibu. Sudah ya, paham. Nah, sekarang bagaimana kalau X-nya, ini 15-nya di sini ya. Kalau X-nya misalnya 14, berapa derajat keanggotaannya? 0. Ya, ada. Satu, Bu. 1. Lihat sini. 1. 1, Ibu. 1 ya. 1, Bu. Ya, 1. kurvanya. 1, Ya, Bu. 1. Kalau nilai X-nya 35. 0. 0. Bentar, Miss. Oke, sudah ya. Kita lewati kurva linear. Sekarang kita masuk ke kurva yang kedua. Kurva segitiga. Nah, perhatikan berbeda lagi nilainya. Ya, nilai domainnya. Ada titik A, itu berada di sini. Titik B berada di titik puncak segitiganya, itu adalah B. Kemudian C-nya itu di kaki sebelah kanannya segitiganya ini. Ya, atau istilahnya kita lihat di sini bentuknya ada naik, ada turun, maka ini adalah gabungan antara dua garis linear, naik dan turun. Tapi nilai domain awalnya itu ada 3. Ada nilai A, nilai B dengan C. Berbeda tadi dengan yang linear tadi, cuma 2 J. Nilai domainnya A dengan B, atau B dengan C, seperti itu. Nah, bagaimana fungsi keanggotaannya untuk kurva yang bentuknya segitiga ini? Kita lihat pengkondisiannya. Jika nilai X lebih kecil sama dengan A, ya, berada di sini, lebih kecil sama dengan A, atau, nah, kalau atau, ini bagaimana logikanya? Kedua-duanya harus benar atau cukup salah satunya? Salah satunya. Iya, bagusnya Muhid. Cukup salah satu yang memenuhi, maka ini bisa kita gunakan ya. X lebih kecil sama dengan A, atau X lebih besar sama dengan C. Nah, jadi kalau X-nya, ya, domainnya itu berada di sini atau di sini, maka derajat keanggotaannya adalah 0. 0. Ya. Jadi kalau nilai yang di bawah A atau nilai yang di atas C, derajat keanggotaannya adalah 0. Langsung saja diberikan nilai 0. Pengkondisian yang kedua, bagaimana kalau nilainya antara A sampai B? Berarti di sini. Ya. Nilai
domainnya itu X-nya itu berada di antara A sampai B. Berarti yang di sini ya. Ini kurva ini. Maka kita gunakan linear naik. Nah, ini rumusnya tadi linear naik. X kurang A dibagi B kurang A. Misalnya X-nya di sini. X kurang A dibagi B kurang A. Jadi hati-hati ya, bukan lagi dari sini B-nya, tapi dari sini. Karena kurva linear naiknya dari A sampai B. Jadi, itu rumus yang derajat keanggotaan untuk yang kedua, pengkondisian yang kedua. Bagaimana kalau dari B ke C? Nilainya dari B ke C, ya. Artinya Rumus di sini linear turun. maka linear turun yang digunakan, yaitu C kurang X dibagi C kurang B. Jadi ini C kurang X dibagi C kurang B. Udah selesai. Jadi 3 pengkondisian atau 3 persyaratan untuk mendapatkan derajat keanggotaan pada grafik keanggotaan kurva segitiga. Kita lihat contohnya. Berikut adalah fungsi keanggotaan untuk himpunan dingin. Dingin pada variabel temperatur ruangan. Berapa derajat keanggotaan 20 pada himpunan dingin tersebut? Kita lihat. Nah, ini dia 23 ya. Kita ubah di sini aja 23 karena dia hitungnya pakai angka 23. Gambarnya juga 23. Salah di sini pertanyaannya. 23. Berapa derajat keanggotaan 23 pada himpunan dingin? Maka pengkondisian yang mana tadi kita gunakan rumusnya? Syarat Linear yang mana? naik karena di antara A, karena X Ya, berantara di antara A dan B. Iya, yang ini ya, yang kedua. Ya, X kurang A dibagi B kurang A. Kita lihat. Yang mana A, yang mana B, yang mana X? A 15, B 25, X 23. Iya. Muhit ya. Ulangi Muhit. A berapa? A 15, B 25, X 23. Jadi Oke. X ada di antara A dan B, maka Iya. linear naik. Dan kurva linear naik. Linear naik. Iya. Apa rumusnya kalau kurva linear naik? Apa tadi? Rumusnya X linear kurang naik. A dibagi. X kurang A dibagi B kurang A. Oke. Masukkan nih angkanya. Mu dingin. Ya ini dingin. Mu dingin dengan nilai X23 sama dengan X kurang A dibagi B kurang A. B kurang A. Ya, X-nya 23, A-nya 15, B-nya 25, A-nya 15. Hitung nih 23 kurang 15, 8. 25 kurang 15, 10. Bagi jadi 0,8. Maka derajat keanggotaan untuk nilai 23 adalah 0,8. Selesai. Bagaimana kalau 10? Berapa derajat keanggotaannya? 0. Oke. Kalau 40? 0. 0. 1. 40 berapa? 0. Wah, 0. 0. 0 ya. Nah, pertanyaannya kalau 25? Kalau 25? 25. 1. 1. Iya, Bu. Ya, kalau pas di puncaknya, Rumus. ya jadi di sini kita tambahkan satu pengkondisian ya. Kalau 1 diberikan pada nilai X sama dengan B. B. Ya. Iya, jadi tambah satu pengkondisian di sini. 1 titik koma untuk X sama dengan B. Ya. Iya. Karena puncak segitiga itu 1 gitu. Tidak mungkin puncak segitiga ada 2. Jadi pasti 1 dinilai di puncaknya ini. Nah, jadi kalau X-nya bernilai B, X sama dengan B, maka nilai keanggotaannya adalah 1. Berapa kalau nilai X-nya atau pertanyaannya adalah 30? Siapa bisa jawab? Saya mungkin, Bu. Ya, siapa? Anugrah atau Fahmi tadi? Anugrah Mode, Anugrah ya. Fahmi kan sudah Mito. Beri kesempatan pada yang lain ya. Fahmi? Oh, ya, saya juga, Bu. Ya, coba Anugrah. Kalau X-nya berapa tadi? 30 ya? Kedua rumus. Soalnya tadi X 30. Ya, X 30. Rumus yang mana? Ini rumusnya. Turun, Bu.
Linear Linear turun. turun atau yang mana? Atas, tengah, atau bawah? Bawah, Bu, bawah. Iya, bawah. Masukkan makin nilainya. Berapa tadi? C-nya berapa? Sini tadi C-nya. 35, Oke, 35. X-nya berapa? 30, Oke, C-nya berapa? 35, B-nya? 25, Oke, hitung Maki. 35 kurang 30. 5 Oke. dibagi 10. Oke. 0,5, Bu. Iya, 0,5. Jadi berapa jawabannya? Mu dingin dalam kurung 30 sama dengan 0,5. Posisinya ya. 30. Sini. Tarik garis ke sini. Nah, jadi begitu cara jawabnya ya. Kalau ada soal seperti ini, dijawab lihat gambarnya dulu, gambar dulu kurvanya, lalu hitung menggunakan rumusnya, kemudian gambar kembali, tarik garisnya itu dari mana X-nya, kemudian derajat keanggotaannya kemana, ya, tarik garisnya seperti itu. Kemudian berdasarkan pengalaman periksa tugas di tahun sebelumnya itu lucu-lucu gambarnya, tidak proporsional Ki dalam menggambar kurva. Ya, bagaimana itu menggambar kurva yang proporsional? Ya, kasih bagus Ki jaraknya antara 0 dengan 0,1, kasih seragam. Jangan 0,0,1 satu garis kita pakai, terus dari 0,1 sampai 0,2 dua garis kita pakai, jadinya lebih panjang Ki dari 0,1 sampai 0,2, padahal sama gitu loncat-loncat 0,1 Ji. Nah, jadi tolong gambarnya proporsional ya. Jangan Ki asal-asalan dalam menggambar kurva, karena kita sendiri Ji nanti tuh yang bingung, kenapa begini modelnya, kenapa begini gambarnya, lucu-lucu, karena kita tidak gambar secara proporsional. Begitu juga dengan nilai titik-titik di nilai domainnya, itu kasih seragam Ki, jangan loncat-loncat ya, ada yang berbeda 1 cm, ada yang berbeda 0,5, tidak konsisten Ki jarak antara nilai satu dengan nilai yang lainnya, seperti itu. Bisa dipahami? Saya? Iya, Nah, Bu. Iya, kurva Bu. segitiga. Selanjutnya, contoh yang ketiga, kurva trapesium. Kita lihat bentuknya kurva trapesium, itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti kurva segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1 dalam kurung, nilai keanggotaan 1 itu adalah untuk nilai domain yang dari B sampai C. Nah, kita lihat. Oh, kalau tadi di kurva segitiga kan B-nya cuma 1 ya. Ini cuma 1 di titik puncaknya kan. Kalau trapesium itu dia panjang. Banyak di puncaknya. Nah, jadi dia disebut trapesium. Kapan nilai domainnya berada di antara B sampai C, maka nilai keanggotaannya adalah 1. 1. Iya. Jadi ada 4 persamaan atau fungsi keanggotaan atau 4 persyaratan yang bisa kita gunakan untuk memberikan derajat keanggotaan pada kurva trapesium. Kita lihat, jangan mikir lihat ini lagi, kita lihat kurva supaya Anda paham bagaimana itu rumusnya. Untuk nilai X antara di bawah dari A dan lebih dari D, bukan dan ya, atau X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan D, maka nilai keanggotaannya adalah 0. Ya? Iya. Nah, kemudian yang di sini lagi kita lihat. Untuk nilai X antara A sampai B, atau A lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari B, maka rumusnya pakai linear naik. Linear naik. Itu ya, X kurang A dibagi B kurang A. X kurang A dibagi B kurang A. Nah, kemudian pengkondisian yang ketiga, jika nilai X berada di antara B sampai C, maka derajat keanggotaannya adalah 1. 1. Ya, kemudian 1. ya, garis selanjutnya dari C ke D. Kalau nilai X-nya itu nilai C lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari D, maka kurva linear turun yang kita gunakan, yaitu D kurang X dibagi D kurang C. Nah, seperti itu. Sudah, sampai di situ rumusnya untuk kurva trapesium. Selanjutnya contoh masalahnya. Berikut adalah fungsi keanggotaan dingin pada variabel temperatur ruangan. Berapa derajat keanggotaan? Nah, ada 2 pertanyaannya ya.
berapa derajat keanggotaan untuk X 32, posisinya di sini, dan berapa derajat keanggotaan untuk X sama dengan 25. Nah loh, 25 baru yang ditunjuk di sini enggak ada ya 25. Ya, kita ambil di sini angka 25 ya. Di sini 25. Nah, berapa derajat keanggotaannya untuk 32 dan 25? 1. Iya, jangan dulu. 32 dulu. Kita hitung. Kita lihat 32 posisinya di mana? Di kurva Kurva turun. linear turun. Maka nilai nilai 32 kita hitung menggunakan rumus linear turun, yaitu C kurang X dibagi C kurang B. B. Oke, masukkan ini rumusnya. Angkanya. Mu dingin, karena di sini himpunan dingin, dalam kurung 32 sama dengan 35 kurang 32 dibagi 35 kurang 27. 35 kurang 32, 3. 35 kurang 27, 8. 3 bagi 8, 0,375. Nah, seperti ini. Terus sekarang 25. 25 berada di sini ya. Antara apa dengan apa ini? Antara B dan C, maka dia Antara B dan C. Iya, salah nih rumus tadi. Harusnya ini D ya. D. Nah, itu. Hati-hati Ki. Nah, kalau di trapesium ada nilai A, B, C, dan D. Tidak ada tong yang koreksi tadi Ibu. Ibu sendiri bilang baru bilang Ki iya. Jadi tadi rumusnya diralat ya. Yang ini harusnya rumusnya D kurang X. D kurang X, D kurang C. Iya. Oke, sekarang 25 berada di antara B dan C. B dan C. Kalau B dan berada di antara B dan C, berarti derajat keanggotaannya adalah 1. Enggak perlu dihitung, langsung aja 1. Sudah. Sudah, Mi? Ada yang mau ditanyakan di sini untuk kurva trapesium? Gampang gitu? Gampang. Ini nanti pekan depan ya, kita pelajari. Supaya tidak bingung-bingung, Ki. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau kita lihat tadi dari mana? Nah, ini. Kalau kita lihat ini ya, kita kembali ke sini. Kita main-main dulu. Berapa derajat keanggotaan untuk 16 pada kalau kalian lihat di sini gambarnya begini. X-nya itu 16, tapi tidak ditentukan himpunan yang mana. Turun. Ya, silakan dihitung berdasarkan himpunan yang mana dan yang mana. Kalau angka yang ditunjukkan itu 16, X-nya itu 16. 16 berada di himpunan mana? Dingin. Himpunan Sejuk. Ya, Dingin. Sejuk. Farhan bilang dingin. Ada yang mau bilang sejuk tapi ragu. Bilang nih. Yunisha, sejuk. Iya, jadi silakan dihitung. Dihitung derajat keanggotaannya untuk 16 dingin, ya dingin 16 dengan derajat keanggotaan sejuk 16. Nah, coba silakan dihitung. Kurva apa ini kalau dingin dan kurva apa ini kalau sejuk? Siapa yang bisa? Siapa tadi? Yumni ya? Siapa tadi yang menjawab yang perempuan? Yunisa, Bu. Ya, Yunisha, sorry. Yunisha coba hitung yang untuk yang Itu. yang sejuk. Iya. Nah, mu sejuk 16. Berapa hasilnya? Kalau dingin Bu 0,8. 0,8. Bagaimana rumusnya itu? Anugrah? 20 dikurang 16 dibagi dengan 20 dikurang 15. Iya. 20 kurang 16 berapa? 4. 4. 20 kurang 15? 5. 5. Jadi 4/5. 4 bagi 5, 0,8. Ya, oke, udah benar. Mu dingin 16 sama dengan 0,8. Kalau sejuk, Yunisha, berapa hasilnya? Iya, Bu, tunggu. Bukan 0,2, Bu. Ini kira ragu-ragu, 0,2. Bagaimana rumusnya? 0,2
0,25, Bu. Oh, ada juga 0,25. Ya, supaya tidak terjadi khilafiyah, kita hitung sama-sama. Bagaimana rumusnya? Pakai linear Naik. naik ya, pada kurva segitiga. Ya, apa rumusnya? X 15. kurang A X bagi kurang. Kurang A. Nah, B berarti kurang 16 kurang 16 kurang 5 ya, dibagi dibagi 2 B kurang A. B kurang A. 20 Ya, dikurang 15. oke. Berapa? 5. 5. Nah, jadi 1 0,2. bagi 5, Bu. 0,2. 2. Iya, Muhid. 0,2. 0,2. 0,25 Muhid. Ini kalkulator kamu. 1 bagi 5, bukan 1 bagi 4 ya. Oke, Iya, Bu. Oh, jadi 0,2 untuk derajat keanggotaan atau mu sejuk 16. Nah, itu Mi. Jadi untuk dingin dia lebih tinggi derajat keanggotaannya daripada sejuk. Ya, kalau kita secara manusia menyatakan bahwa 16 itu masih lebih dominan kategori dingin dibanding sejuk. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat berdasarkan derajat keanggotaannya, karena lebih tinggi dingin daripada sejuk. Nah, kemudian ya saya kira bisa ya dipahami untuk nilai yang lain juga seperti itu. Kita tambah pertanyaannya. Kalau nilai X-nya 38, berapa derajat keanggotaannya? 0. Itu Farhan tidak hati-hati. 38 Farhan. 1. ada 40 pada panas. Iya, Ibu. berada di panas, himpunan panas, tapi di atas, toh di sini, Iya. yaitu 1. Ya, jangan buru-buru, hati-hati. Selanjutnya, berapa derajat keanggotaannya kalau X-nya 10? 0. Hmm. Satu. Satu. Satu, Bu. Satu Dingin. ya, iya, karena dari Tetap sini, ini garisnya dari sini. Kalau segitiga itu, bagaimana itu? Ada 2 atau persepsi ya, bisa untuk dingin, bisa juga untuk sejuk. Kalau dia lebih di bawah sini, ya kita pakai kurva segitiga. Tapi kalau kurva segitiga itu pada umumnya dari sini garisnya ya, agak jarang itu kalau kita tarik dari sini. Tapi terserah tadi, kalau kita mau, enggak bisa ya, enggak bisa. Jadi dia dari sini garisnya. Segitiga itu selalu seperti itu. Dari sini, ya tidak pernah dari garis ke sini, tapi dari sini ke sini. Seperti itu. Berbeda dengan kurva linear, dia bisa ditarik dari garis stabilnya baru turun. Begitu juga dengan yang ini tadi, yang panas. Kenapa Farhan jawab 0? Karena dia kira tarik garisnya dari hangat, padahal garisnya di sini dari 30 naik ke 35 lalu stabil sampai 40. Ya, seperti itu. Jadi berapa tadi 10? Derajat Dingin. keanggotaannya? 1. 1 ya? 1. Oke, 1. Sudah, bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke, sudah. Selanjutnya untuk tugasnya nanti. Ibu. Ya, ada yang mau bertanya? Ibu, Ya, saya Bu Indah, Bu. ya silakan. Jadi kalau yang kayak gambar begini, Bu, ini contoh 2 himpunan fazi, tidak ada derajat keanggotaan yang bernilai 0, Bu. Kalau yang begini gambarnya, Bu. Kalau 0 itu 0 nanti yang di bawah 15. Jadi 0. Ya, bagaimana Mito Iya, kalau 0? Karena garisnya dari sini terus berakhir di sini. Kapan dia 0? Ketika di sini. Indah nih. Ketika dia di 15. Toh? Nah, tarik garis ke sini berarti dia 0. Paham Indah? Di pas di Berarti 20 juga 0, Bu. 20 Berarti kalau 20 di sini di puncak. kayak 16, Bu, 14, 0 semua itu, Bu. 14. 14 tadi dari 1. sini. 1, Bu. 1 ya. Nah, itu Mi tadi. Makanya yang sejuk ini, yang segitiga ini bagaimana kita lihat materinya atau rumusnya. Apakah segitiga itu ditarik dari kiri kanannya atau tidak? Ya, ternyata bisa jadi. Nah, jadi ada 2. Ya, tidak selamanya bilang 1 itu yang 10 tadi. Kan kita sepakat tadi yang 10 itu 1, padahal dia juga bisa berarti
di bawah dari nilai A ya untuk yang sejuk tadi. Nah, jadi 2 persepsi tawa. Cocok minta di Farhan ya. Kenapa Farhan tadi bilang 0? Karena dia lihatnya dari garis hangat ke sini. Begitu juga. Jadi ada 2 persepsi atau 2 nilai yang bisa kita gunakan kalau yang di bawah 15. Kalau untuk kurva dingin, dia derajat keanggotaannya 1. Kalau 10 tadi, kalau 10 untuk sejuk, itu di bawah dari A. Berarti dia 0. Seperti itu, Indah. Ya. Nah, jadi kita ralat ya. Untuk yang 10 tadi itu bukan hanya 1 saja derajat keanggotaannya. Dia bisa juga bernilai 0 untuk himpunan sejuk. Ya? Iya. Begitu juga dengan yang berapa tadi pertanyaannya Ibu? 38 ya? 38. Ya, kalau 38 itu derajat keanggotaannya 1 untuk himpunan panas. Tapi kalau himpunan hangat 0. Ya? Iya, seperti itu. Jadi bisa kapan dia bernilai 0 Indah? Ketika di himpunan sejuk di bawah dari nilai 15. 0. Atau 15. di himpunan hangat di atas nilai Di atas 35. Iya. 35. Oke, ya. Bagus. Kalau 40 ke atas, kalau 40 lebih, Bu. Ke atas. Ya, itu kalau 40 ke atas, ya kita Panas cari itu, panas. dari himpunan panas dengan himpunan hangat juga. Sama Ji, jadi ini panas stabil nih sampai berapapun nilainya nanti ke sana. Untuk himpunan panas itu nilainya tetap 1. Jadi 41 sampai 1 juta ya, tetap 1. Ya. Begitu juga dengan hangat. Dari 35 sampai lebih dari 35 sampai tak terhingga nilainya 0. Jadi oke. Jadi yang tidak ada itu adalah nilai minus atau di bawah 0 dan yang di atas 1. Kapan nilai yang kalian dapatkan itu minus atau di bawah 0 dan di atas 1, maka pasti ada kesalahan rumus ya atau kesalahan perhitungan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau 20? Nah, 20 ini berapa derajat keanggotaannya? Kalau Ada dingin yang dia di sini, ada juga yang di sini. Jadi ada 2 ya. 0, Bu. dingin Atau 1. dia 0. 1 untuk himpunan Sejuk. 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 0 kalau himpunan Dingin. Dingin. 0. ya, dingin. Nah, tapi kalau begitu juga dengan himpunan normal, ya. Normal. 0. Nah, seperti itu. Jadi 3 himpunan yang bisa masuk untuk nilai X20. Derajat keanggotaannya 1 kalau dia himpunan sejuk, 0 kalau dia himpunan dingin, Dingin. 0 juga kalau dia himpunan normal. Seperti itu. Jadi sudah pintar nih semua ya, baca kurva. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, nanti tugasnya Ibu upload di Kalam dan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan lewat grup, ya. Baru Ibu mau bikin tugasnya, apa tugasnya. Jadi, sekian Iya, Bu. dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan ucapan doa istighfar banyak-banyak ya. Boleh jadi kita banyak kekhilafan di dalamnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, Bu. See you next week. Terima kasih. Iya.